Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti materi ini adalah yang pertama, nanti teman-teman semua mampu untuk menjelaskan basic business activities atau aktivitas bisnis dasar terkait dengan siklus pengeluaran. Jadi aktivitas di siklus pengeluaran itu apa saja? Itu pada intinya. Kemudian untuk bahasan selanjutnya nanti akan dirinci di tiap-tiap aktiviti itu apa yang dinamakan dengan trade dan control. Jadi activity, trade and control. Untuk yang pertama nanti terkait dengan ordering goods and service, ya, pemesanan barang ya dan jasa. Kemudian terkait dengan penerimaan barang dan jasa. Kemudian berikutnya terkait dengan activity, trade and control untuk aktivitas approving supplier invoices atau persetujuan invoice ya, tagihan dari supplier. Kemudian yang terakhir nanti teman-teman semua setelah mengikuti materi ini mampu untuk menjelaskan activity, trade and control terkait dengan aktivitas pembayaran kas. Untuk bahasan terkait dengan materi ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan bicara terkait dengan apa itu aktivitas yang ada di siklus pengeluaran ya. Nanti ada 4 aktivitas. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan rinci tiap-tiap aktivitas itu activity, trade and control-nya seperti apa. Untuk bahasan yang pertama yaitu aktivitas yang ada di siklus pengeluaran. Apa saja aktivitas yang ada di siklus pengeluaran? Ya, untuk siklus pengeluaran dapat digambarkan sebagai berikut. Kita bisa lihat gambar ini ya. Teman-teman bisa lihat gambar ini adalah namanya expenditure cycle. Ya, langkah pertama adalah purchase order ke vendors. Kemudian vendors akan mengirimkan good and service barang. Kemudian juga akan mengirimkan invoice dan kita membayar ke vendor seperti itu. Dan aktivitas yang melingkupinya atau kegiatan yang melingkupinya ini kita bisa lihat ya. Barang yang diterima itu akan masuk di revenue cycle, dijual gitu ya barang ya. Terus kemudian akan masuk ke inventory ya, penerimaan barang itu. Terus kemudian di inventory juga akan memberikan purchase needs yang akan menjadi dasar purchase order ini. Nah, di departemen-departemen yang lain juga akan memberikan purchase needs atau raw material needs di production cycle yang akan menyebabkan kita menjalankan siklus pengeluaran ya, purchase order ini. Dan kemudian nanti terkait dengan data purchase dan pembayaran itu akan masuk di general ledger dan reporting system. Aktivitas dan pemrosesan informasi yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa itu mempunyai primary objective, tujuan ya, terkait dengan purchasing and payment good and service, yaitu terutama adalah primary objektifnya adalah minimize total cost, baik ketika perolehan maupun ketika maintain dari inventory itu sendiri atau jasa ya. Berikutnya terkait dengan aktivitas dasar dari expenditure cycle, bisa kita lihat di sini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah order ya, pemesanan, baik itu material, supplies atau jasa. Kemudian yang kedua receive, menerima, tadi yang sudah kita pesan. Kemudian yang ketiga approve supplier atau vendor invoice, jadi mengapprove tagihan gitu, apakah sesuai apa tidak. Kemudian yang terakhir adalah membayar, seperti itu. Terkait dengan siklus pengeluaran, ada 5 keputusan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah apa atau pada tingkat berapa ya, pada tingkat berapa level dari persediaan ya yang optimal gitu ya. Kemudian which supplier ya, supplier mana ya yang akan menyediakan best quality at the best price gitu ya. Jadi kualitas barang yang terbaik dan dengan harga yang terbaik. Kemudian yang ketiga, bagaimana IT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dari
expenditure cycle ini ya, terkait dengan logistik ya, terkait dengan persediaan ini. Kemudian bagaimana kita dapat memperoleh manfaat ya, bisa mengambil manfaat diskon dari vendor gitu ya. Kemudian bagaimana kita dapat memaksimais cash flow. Jadi cash flow ada dua ya, cash inflow dan cash outflow. Terutama ini cash outflow ini bagaimana kita bisa supaya tidak inefisiensi gitu ya. Kemudian terkait dengan cash inflow ini bagaimana kita bisa menjaganya. Terdapat ancaman dan dilanjutkan dengan pengendalian yang sifatnya adalah umum ya. Ada 4 ancaman. Yang pertama adalah ketidakakuratan atau ketidakvalidan master data ya, master data. Kemudian yang kedua terkait dengan unauthorized disclosure, jadi pengungkapan yang tidak ada kewenangan ya, terkait dengan sensitive information. Kemudian yang ketiga adalah loss atau kerugian atau kerusakan data. Kemudian yang keempat adalah kinerja yang buruk. Nah, ini terkait dengan ancaman ini, pengendalian yang diperlukan adalah yang pertama data processing integrity control. Jadi terkait dengan integritas, pengendalian integritas pemrosesan data. Kemudian ada pembatasan terkait dengan akses ke master data. Kemudian melakukan review ya secara periodik ya terkait dengan perubahan yang ada di master data. Kemudian terkait dengan penetapan akses ya, siapa yang berhak untuk mengakses, dan ada encryption atau pembatasan ya, atau password ya, atau mekanisme ya, sehingga seseorang yang tidak berhak itu tidak bisa mengakses. Kemudian yang ketiga adalah ada proses backup dan recovery ya, prosedur backup dan recovery. Kemudian terakhir adalah laporan manajemen untuk terkait dengan kinerja manajemen. Untuk bahasan terkait dengan materi ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama kita akan bicara terkait dengan apa itu aktivitas yang ada di siklus pengeluaran ya. Nanti ada 4 aktivitas. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan rinci tiap-tiap aktivitas itu, activity, threat, and control-nya seperti apa. Untuk bahasan yang pertama terkait dengan aktivitas yang pertama yaitu order material, supplies, and services. Terkait dengan aktivitas ini ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi apa, kapan, bagaimana kita membeli ya. Yang kita butuhkan adalah dokumen sumber ya, yaitu permintaan pembelian. Kemudian yang kedua, memilih supplier ya. Dokumen yang dibutuhkan namanya purchase order. Untuk aktivitas pemesanan barang atau jasa terdapat 4 ancaman. Yang pertama adalah kekurangan atau kelebihan dari persediaan. Kemudian yang kedua, pembelian atas item yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pembelian atas item pada tingkat harga yang tinggi gitu atau inflasi. Kemudian yang keempat, pembelian barang yang mempunyai kualitas yang jelek. Nah, atas ancaman ini terdapat beberapa pengendalian. Untuk pengendalian yang pertama, kita menjalankan metode atau sistem pencatatan persediaan menggunakan perpetual. Kemudian kita menggunakan barcode system ya, atau RFID. Kemudian kita juga secara periodik melaksanakan physical counts ya, atau perhitungan fisik ya, persediaan yang ada di gudang. Kemudian berikutnya pengendalian yang lain adalah kita melakukan review dan persetujuan terkait dengan permintaan pembelian ya, sehingga tidak ada barang yang tidak dibutuhkan tapi kita beli. Kemudian ada namanya centralized purchasing. Jadi untuk pembelian ini perlu disentralisasi. Kemudian pengendalian berikutnya adalah kita harus memiliki namanya price list ya. Dan kita melaksanakan penawaran yang kompetitif ya, untuk mencari supplier yang betul-betul bisa memberikan barang yang bagus dan dengan harga yang terbaik. Kemudian kita melakukan approval terhadap supplier yang melakukan penawaran ya,
untuk penyediaan barang atau jasa. Kemudian kita mereview ya terkait dengan supplier, terutama untuk supplier baru kita betul-betul harus mereview ya dan memberikan persetujuan ya. Kemudian kita juga harus memonitor produk quality ya untuk tiap-tiap supplier dan kita berikan catatan ya. Selanjutnya yang terakhir, pengendalian yang bisa kita ciptakan untuk mengatasi threat yang terjadi ketika pemesanan barang atau jasa adalah kita menunjuk manajer pembelian ya yang bertanggung jawab terkait dengan rework dan scrap cost ya. Jadi kalau ada barang-barang yang harus dikerjakan kembali atau ada scrap ya, itu kan memerlukan biaya. Nah, itu harus ada yang bertanggung jawab. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian yang ada di aktivitas pemesanan barang atau jasa. Untuk ancaman, yang kelima adalah unreliable suppliers atau supplier yang tidak handal. Tidak handal dalam hal ini ada 3 hal ya mungkin ya. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas barang yang dikirimkan, kemudian terkait dengan jumlah barang ya. Dan yang ketiga adalah ketepatan waktu pengiriman ya. Kemudian yang keenam adalah pembelian dari unauthorized supplier. Jadi mungkin ini juga ancaman ya terkait dengan unauthorized supplier. Kemudian yang ketujuh adalah kickback ya. Kickback itu apa? Kickback itu seperti seperti kolusi gitu ya. Jadi dia memberikan iming-iming ke pegawai kita untuk memberikan imbalan kalau ditunjuk sebagai supplier, itu salah satu contohnya. Nah, pengendalian apa yang bisa kita ciptakan? Yang pertama adalah memonitor kinerja supplier. Kemudian yang kedua, kita mengevaluasi ya atau meminta certification quality dari barang yang kita pesan. Kemudian yang keenam, kita membeli dari supplier yang betul-betul sudah kita review dan sudah kita approve. Berikutnya kita mereview approval dari pembelian dari supplier baru gitu ya. Kemudian kita ada EDI, specific control. Jadi ada electronic data ya, identification, specific control. Kemudian kita sesekali melakukan audit atau pemeriksaan ya atau review ya terkait dengan supplier yang memberikan penawaran barang ke kita ya dan menyediakan barang ke kita. Kemudian kita melarang bagi pegawai kita untuk menerima gift atau hadiah ya. Kemudian kita sampaikan juga ke supplier untuk tidak memberikan gift atau hadiah gitu ya, baik berupa barang maupun uang gitu ya. Kemudian kita melakukan job rotation, ini penting ya, karena ketika orang itu bekerja di situ-situ aja gitu ya dan bertahun-tahun, itu akan membuka peluang dia melakukan kickback ya supplier melakukan kickback dengan dia gitu. Kemudian berikutnya terkait dengan mandatory vacation. Jadi ini juga sama ya. Jadi pegawai itu harus dirotasi dan ada cuti ya, diminta untuk cuti gitu ya. Sehingga ada pegawai baru yang menangani. Itu akan membuat lebih lebih aman gitu. Berikutnya terkait dengan pengungkapan yang diperlukan terkait dengan keuangan dan personal interest ya dari supplier. Ini juga penting gitu ya. Untuk bahasan terkait dengan materi ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan bicara terkait dengan apa itu aktivitas yang ada di siklus pengeluaran ya. Nanti ada 4 aktivitas. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan rinci tiap-tiap aktivitas itu, activity, threat, and control-nya seperti apa. Untuk aktivitas yang kedua, yaitu receive material, supplies, and services. Proses penerimaan. Ketika barang itu datang, maka langkah yang kita lakukan adalah memverifikasi apakah barang yang kita pesan itu dan barang yang kita terima itu sudah sesuai. Jadi jenis barangnya apa, berapa banyak, terus kemudian spesifikasinya seperti apa, atau kualitinya seperti apa.
Nah, itu dokumen yang mendasarinya adalah namanya receiving report. Jadi laporan penerimaan barang, gitu ya. Untuk aktivitas penerimaan barang dan jasa, terdapat beberapa ancaman atau threat dan pengendalian yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman itu. Untuk ancaman yang pertama adalah menerima unordered item. Jadi kita menerima barang yang tidak kita pesan. Misalkan kita pesannya adalah AC yang dikirim kulkas, itu berarti tidak sesuai atau unordered item. Kemudian yang kedua, kesalahan perhitungan. Jadi misalkan kita pesannya 10, ternyata yang diantar cuma 9, misalkan begitu. Kemudian yang ketiga, verifikasi penerimaan jasa. Ya, jadi terkait dengan jasa yang diberikan mungkin ya belum lengkap atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Kalau terkait dengan jasa ya, kita pengennya lengkap gitu, ternyata cuma parsial gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kecurian persediaan. Ya, ini merupakan ancaman ketika penerimaan barang. Jadi nanti pengamanannya seperti apa? Ada pengendalian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah authorized purchase order. Jadi untuk order itu harus diautorisasi. Jadi dan kemudian kita kaitkan dengan sebelumnya harus ada permintaan pembelian dulu, gitu ya, sebelum kita menerima barang. Nah, ketika kita sudah menerima barang, kita cocokkan, gitu ya. Kemudian ada mekanisme barcode atau RFID. Kemudian penerimaan barang harus disertai atau didokumentasikan dengan penandatanganan laporan penerimaan barang. Ini penting, gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab menerima barang. Nah, kemudian jangan menginformasikan terkait dengan quantity receiving of quantity order, jadi kuantitas yang dipesan. Makanya ada mekanisme berapa kuantitasnya itu dihitamkan, gitu ya. Nah, di situ nanti yang menerima barang dia harus menuliskan sehingga nanti ada check and recheck gitu dengan data. Kemudian ada pengendalian terkait dengan anggaran ya, dan ada audit ya terkait dengan hal ini ya, terkait dengan penerimaan barang ini, apakah sesuai dengan yang dipesan, apakah barangnya sesuai dengan spek dan seterusnya. Kemudian membatasi physical access kepada persediaan yang kita terima ini. Jadi biasanya kalau kita terima langsung disimpan di gudang dan itu dikunci gudangnya, seperti itu. Kemudian dokumen ya. Kalau misalkan ada perpindahan barang, itu harus ada dokumen, namanya dokumen transfer barang ya, dari misalkan gudang ke bagian mana atau divisi mana, itu harus ada tanda terima. Kemudian ada pemisahan antara yang menyimpan dan menerima persediaan gitu. Jadi nanti ada check and recheck gitu. Jadi antara data laporan penerimaan dengan data yang ada di gudang. Untuk bahasan terkait dengan materi ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan bicara terkait dengan apa itu aktivitas yang ada di siklus pengeluaran ya. Nanti ada 4 aktivitas. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan rinci tiap-tiap aktivitas itu activity, threat, and control-nya seperti apa. Aktivitas yang ketiga adalah persetujuan faktur supplier atau vendor atau approve supplier vendor invoices. Berkaitan dengan persetujuan faktur supplier dan nantinya dilanjutkan dengan pembayaran kas, ada beberapa kegiatan yang dijalankan. Yang pertama adalah mencocokkan antara supplier invoice dengan purchase order ya, apa yang dipesan gitu ya, dan receiving report ya, laporan penerimaan barang. Dan kemudian berikutnya menerbitkan disbursement voucher, jadi voucher pembayaran ke supplier, baru nanti diakhiri dengan membayar. Adapun ancaman dan pengendalian terkait dengan persetujuan faktur atau tagihan dari supplier ini ada 2 ancaman. Yang pertama adalah kesalahan ya dalam tagihan, misalkan salah perhitungan, kemudian salah barang gitu, jenis barang yang dipesan, yang diterima, dan yang ditagihkan itu ternyata ada perbedaan, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua,
salah dalam hal kita memposting ke akun utang usaha. Nah, ini terkait dengan pembukuan berarti. Nah, pengendalian apa yang diciptakan? Yang pertama adalah memverifikasi akurasi dari tagihan. Baik itu perhitungan, baik itu jenis barang gitu ya. Misalkan 10 unit AC kali satu unitnya 3,5 juta. Nah, berapa? Kok 3,5 miliar? Nah, berarti salah itu ya. Tidak boleh kita bayar gitu ya, harus minta dibetulkan dulu. Kemudian yang kedua, diperlukan detail receipt ya, atas penerimaan ya. Kemudian yang ketiga, restrict akses ya ke master data, supplier ke master data. Kemudian data entry, pengendalian data entry, kemudian rekonsiliasi terkait dengan accounts payable record ya, itu untuk salah posting tadi ya. Untuk bahasan terkait dengan materi ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan bicara terkait dengan apa itu aktivitas yang ada di siklus pengeluaran ya. Nanti ada 4 aktivitas. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan rinci tiap-tiap aktivitas itu activity, trade, and control-nya seperti apa. Selanjutnya, aktivitas yang terakhir adalah pengeluaran kas atau cash disbursement. Nah, untuk ancaman terkait dengan pengeluaran kas itu ada 6 ya. Yaitu pertama terkait dengan kalau kita gagal mengambil diskon, kemudian membayar item yang kita tidak terima, kemudian ada pembayaran ganda, kehilangan kas, kemudian masalah cash flow ya, dan seterusnya. Kemudian untuk pengendaliannya kita bisa memanfaatkan diskon itu dengan membayar tepat waktu gitu ya. Kemudian mencocokkan antara faktur invoice dengan supporting dokumen, misalkan laporan penerimaan barang, purchase order, seperti itu ya. Kemudian hanya membayar dengan original invoices. Jadi kalau misalkan ada invoice itu kan kadang suka ada rangkap ya. Nah, kita harus membayar dasarnya adalah yang original. Kemudian ada beberapa hal lainnya ya. Seperti apa di sini? Terkait dengan menggunakan paper yang spesial ya, kertas yang spesial atau tinta yang spesial gitu bisa juga ya. Ada rekonsiliasi bank ya, untuk kehilangan kas ini ada bagusnya kita ada rekonsiliasi bank dan seterusnya. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan terkait dengan disbursement cycle. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan terkait dengan materi ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan bicara terkait dengan apa itu aktivitas yang ada di siklus pengeluaran ya. Nanti ada 4 aktivitas. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan rinci tiap-tiap aktivitas itu activity, trade, and control-nya seperti apa.